Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat seterusnya. Baiklah, di sini ibu yang memperkenalkan dulu. Nama ibu adalah Dr. Randa Salwa Abdullah. Ibu diamanahkan sebagai Korbit Al-Quran dan kebetulan juga sebagai guru tahfiz Al-Quran. Perlu anak-anakku sekalian ketahui, di SMP IT Al-Izzah ini adalah program unggulannya itu Al-Quran. Jadi diharapkan nanti anak-anak yang keluar dari SMP IT Al-Izzah ini sudah pandai membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran dengan baik. Dan memang pada dasarnya semua orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMP IT Al-Izzah, salah satunya adalah daya tarik dengan adanya program tahfiz Al-Quran yang kebetulan ini merupakan program unggulan kami dari SMP IT Al-Izzah. Baik, untuk mengetahui lebih jauh apa sih program dari Korbit Al-Quran, maka ibu akan menjelaskan di sini yang insya Allah anak-anak bisa melihat dan bisa mendengar dengan baik, kemudian memahaminya dengan baik sehingga tidak bingung, tidak menduga-duga seperti apa program Al-Quran. Nah, program Al-Quran kita perlu ketahui juga bahwa yang namanya belajar Al-Quran dan belajar Al-Quran adalah suatu kewajiban buat kita. Dan dalam sebuah hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, di sini insya Allah ketika kalian belajar Al-Qur'an, kalian adalah sebaik-baik umat. Kemudian di dalam belajar Al-Qur'an nanti ada yang namanya program tahfiz dan juga tahsin. Nah, kalau program tahfiz itu menghafal Al-Quran, tapi kalau program tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran kalian. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru-guru Al-Quran yang ada di SMP IT Al-Izzah. Nah, dalam SMP IT Al-Izzah target untuk tahfiz Al-Quran adalah 10 juz selama 3 tahun. Ya, yaitu juz 30, juz 29, juz 28, juz 1 sampai juz 7. Wow, pasti kalian akan bingung 10 juz bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Apalagi nanti juga akan diajarkan bagaimana caranya, ya, cara untuk mendapatkan 10 juz itu. Dan bagaimana dengan kita atau kalian yang belum bisa baca Al-Quran. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru-guru Al-Quran di SMP IT Al-Izzah. Kalau yang sudah punya hafalan, insya Allah itu akan melanjutkan. Tapi kalau yang belum, kita mulai juga dari awal. Ya, dari juz 30, bagi yang belum bisa, itu nanti akan dibimbing, ya, akan diajarkan bagaimana cara menghafal dengan baik. Dan juga nanti akan diajarkan bagaimana cara membaca dengan baik. Insya Allah kalian akan betul-betul merasa bahwa belajar Al-Quran itu mudah, menghafal Al-Quran itu sangat mudah kalau kalian nanti bisa mengikuti dengan baik. Yang penting kalian harus betul-betul
mengikuti semua program yang ada di dalam Korbit Al-Quran ini dengan baik. Ya, nanti di sana ada target ini 10 juz ini nanti ditambah juga dengan surat-surat pilihan, yaitu kelas 7 surat Al-Kahfi harus hafal dari ayat 1 sampai 10. Kemudian kelas 8 yaitu surat Waqiah. Kemudian kelas 9 ditambah dengan surat Yasin. Insya Allah ini kalian akan hafal, karena yang sudah-sudah seperti itu. Kakak-kakak kalian yang dulu belajar di SMP jadi sudah mengalami ini. Ya. Nah dalam program itu tadi tahfiz, sekarang tahsin. Tahsin ini di samping kita belajar membaguskan bacaan Al-Quran, diharapkan juga targetnya adalah khatam Al-Quran 6 kali dalam waktu 3 tahun. Berarti 1 tahun itu 2 kali khatam. Khatam itu khatam membaca ya, bukan menghafal. Khatam membaca Al-Quran selama 1 tahun itu harus 2 kali. Itu target minimal. Kalau ada yang lebih banyak, kakak-kakak kalian kemarin itu sudah banyak mendapatkan, mereka menghatamkan Al-Quran, ada yang 24 kali, ada yang 30 kali dalam 3 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kamu juga bisa, kalian bisa insya Allah untuk menghatamkan Al-Quran. Ini target minimal ya, 3 tahun itu 6 kali target minimal. Kalian bisa lebih. Ibu yakin kalian bisa. Nah, di sini ada materi-materi tahsin. Salah satunya adalah di kelas 7-nya nanti kalian akan belajar makharijul huruf, yaitu membaguskan bacaan-bacaan, bagaimana mengucapkan sa, bagaimana mengucapkan kha, bagaimana mengucapkan ha. Itu nanti diajarkan yang betul seperti apa. Jadi, harus bisa membedakan bagaimana membaca a dan a, itu harus beda. Ya, nggak boleh sama. Itu yang namanya makharijul huruf. Kemudian nanti juga belajar tentang hukum nun mati dan tanwin dan hukum mim mati, itu di kelas 7. Nanti kalian akan belajar seperti apa. Kalau dikasih tahu sekarang nggak seru ya. Jadi nanti dilihat. Kemudian kelas 8. Di kelas 8 nanti akan kalian belajar hukum mat, hukum ra, qalqalah, waqaf, lafdzul jalalah. Nah, ini juga nanti kalian akan pelajari di kelas 8. Di kelas 9 kalian akan juga belajar gharib, huruf muqatta'ah, kemudian praktek membaca Al-Quran sesuai tajwid. Kenapa? Karena kelas 9 ini nanti kalau mau keluar lulus dari SMP Al-Izzah ini, kalian misalnya mau masuk ke Man 1 atau Man 2, itu ada praktek untuk membaca Al-Quran sesuai tajwid. Jadi kalian gak gagap lagi, kalian sudah pintar ketika kalian mengikuti program di SMP Al-Izzah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Baik. Kemudian untuk pelajaran atau program yang ada di dalam Korbit Al-Quran adalah pertama ada les tambahan tahsin untuk pemula. Nah tadi yang Ibu katakan, kalau kalian belum bisa baca, nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah khawatir, karena kita akan membimbing dari guru-guru Al-Quran ini akan membimbing kalian untuk belajar tahsin dengan baik di sini. Ya, jadi ada les tambahan selain belajar di sekolah. Ya, kemudian ada yang namanya muhayyam Quran. Nah, muhayyam Quran ini biasanya mabit ya, nginep ya semalam, dan kita sehari bersama Al-Quran. Bagaimana menghafal Al-Quran dan sebagainya. Nah, yang ketiga programnya adalah musabaqah hifzil Quran, yaitu lomba menghafal Al-Quran. Ya, kalian nanti dikategorikan, misalnya ada kategori 1, 2, 3. Kategori 1 menghafal Al-Quran juz 30. Kemudian dan seterusnya 29, 28. Nah, itu kita lombakan di antar teman-teman, ya, di antara teman-teman kalian. Kemudian ada pelajaran tahsin untuk seluruh siswa. Ini program yang terbaru di SMP Al-Izzah. Ini secara menyeluruh. Ini akan ada khusus ya, belajar tahsin sampai kalian betul-betul membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dengan bacaan yang benar. Tidak sekedar hafal, tapi hafal kemudian tajwidnya juga bagus. Kemudian ada simaan. Simaan ini adalah untuk kelas 9 yang mau keluar dari SMP Al-Izzah, dites
bacaan Al-Qur'annya atau hafalan Al-Qur'annya, dari juz awal sampai terakhir selesai di juz 7 atau juz 5 ya. Jadi itu yang nanti akan disimak oleh guru-guru Al-Quran. Ada musyrif-musyrifahnya. Jadi kalau di tahfiz ini untuk guru-guru yang mengetes atau guru-guru yang mendengarkan atau mendengarkan setoran kalian namanya musyrif atau musyrifah. Itu juga bisa nanti akan ketemu dengan musyrif dan musyrifah di SMGT Al-Izzah. Kemudian di sini juga khatam tilawah minimal 2 kali dalam setahun. Seperti tadi ya, ini dalam 2 tahun itu harus khatam 2 kali. Berarti kalau 3 tahun, 6 tahun itu minimal ya. Nah, kemudian mengikuti lomba MHQ di tingkat JSIT dan kota. Nanti ketika kalian sudah ada beberapa punya hafalan, bisa diikutkan yang bacaannya bagus, yang hafalannya bagus, kalian bisa ikut lomba gitu. Ya, lomba antar sekolah. Nah, inilah kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran yang ada di SMPT Al-Izzah. Kalian bisa lihat ini bisa. Jadi kalau mau menghafal Al-Quran itu atau belajar Al-Quran itu, belajar tahfiz, tidak hanya di kelas, di mana aja bisa. Ya, ini seperti ada yang di saung ya, ada yang di masjid, ada yang di meeting room ya. Jadi di mana aja bisa ya, terserah kesepakatan antara kalian dan guru-guru Al-Quran. Mau di mana nih belajar menghafal Al-Qurannya? Itu bisa di mana saja. Ya, tentunya kalian ingin mengenal siapa sih guru-guru Al-Qurannya di SMPT Al-Izzah. Maka saya akan perkenalkan satu-satu guru-guru Al-Quran yang akan mengajarkan kalian. Ya, baik. Ini adalah saya sendiri, yaitu Dr. Randa Salwa Abdullah ya, menjabat sebagai wali kelas 8 APA 1, juga sebagai korbit Al-Quran dan juga guru Al-Quran. Nanti kalau yang kelas 8 ketemu nih sama saya untuk diajarkan tahfiz. Nah, yang sebelah kanan ini adalah namanya Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan SPD ya. Beliau adalah wali kelas 7 Ikhwan 2 dan pengajar Al-Quran di kelas 7 ya. Nanti ketemu nih sama Ustadz Ridwan ya. Nah, sebelah kirinya adalah Ustadz M. Safik Sofyan atau biasa dipanggil Ustadz Safik. Nah, beliau juga adalah guru Al-Quran ya. Kemudian di sini ada Ustazah Siti Suhaini Esos ya. Ustazah ini bagi Ustazah Neni ya. Beliau juga guru Al-Quran. Nah, sebelahnya adalah Ustazah Siti Zakiyatun Najah atau biasa dipanggil Ustazah Zak ya, atau Ustazah Zakiyah ya. Jabatannya adalah sebagai guru Al-Quran. Kemudian di sini ada Ustazah Imas Masfufah SH. Ustazah Imas ini juga nanti akan menjadi guru Al-Quran, juga guru bahasa Arab ya. Nanti beliau juga sebagai guru Al-Quran. Nah, di sini ada Ustazah Tuti Masyita Al-Hafizah. Nah, beliau adalah pengajar guru Al-Quran di kelas 7 dan kelas 9, terus ke kelas 8 ya. Nah, di sini ada Ustadz Mursyid SPD. Nah, Ustadz Mursyid ini juga sebagai guru Al-Quran. Nah, yang insya Allah juga mengajarkan kalian di kelas 7 ya. Itulah pengenalan dari kami sebagai korbit Al-Quran, sudah mengenalkan bagaimana program-program yang ada di korbit Al-Quran dan bagaimana juga mengenalkan pula guru-gurunya yang insya Allah kalau istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian saya kenalkan dulu di sini dengan guru-gurunya. Insya Allah kalau sudah kenal maka kita akan lebih dekat lagi dan belajar lebih menyenangkan. Insya Allah belajar Al-Quran tidak ada yang susah, tidak ada yang membingungkan. Niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah kalian bisa menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.